Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeslin Genta dengan NIM 8112137, Program Studi Teknik Geofisika. Saya dari MKDUI atau kelas 9, kelompok 2 Praktikum Biologi Umum. Saya akan menjelaskan materi dari modul percobaan 3 yang berjudul Pengamatan Tumbuhan. Sebelum masuk dalam bagian praktikum, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian morfologi. Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk, fisik, dan struktur tubuh dari tumbuhan. Morfologi berasal dari bahasa Latin, yaitu morphos, yang berarti wujud atau bentuk, dan logos, yang berarti ilmu. Morfologi tumbuhan berguna untuk mengidentifikasi tumbuhan secara visual. Dengan begitu, keragaman tumbuhan yang sangat besar dapat dikenali dan diklarifikasi serta diberi nama yang tepat untuk setiap kelompok yang terbentuk. Ilmu yang mempelajari klarifikasi serta pemberian nama tumbuhan adalah taksonomi tumbuhan. Yang digunakan yang pertama yaitu tumbuhan dikotil lengkap, akar, batang, dan daun. Dan yang kedua yaitu tumbuhan monokotil lengkap, akar, batang, dan daun. Dan yang ketiga, bunga kamboja, bunga mawar, bunga kembang sepatu. Kemudian alat yang digunakan yaitu kaca arloji, pisau silet, kuas kecil, jarum preparat, mikroskop, kaca pembesar, silet, dan yang terakhir gelas objek dan gelas penutup. Tumbuhan yang akan diamati ini yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil yaitu tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu, sedangkan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan dari bagian morfologinya, yang meliputi akar, batang, dan daun. Batang tumbuhan monokotil umumnya berbatang basah atau beruas, sedangkan tumbuhan dikotil pada umumnya berbatang kayu atau berkambium. Pada bagian daun, tumbuhan monokotil memiliki petulangan daun melengkung dan sejajar, sedangkan pada tumbuhan dikotil memiliki pertulangan daun menyirip dan menjarik. Kemudian masuk pada morfologi dan reproduksi bunga. Kita mulai dari atas. Yang pertama yaitu mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan yang terakhir tangkai bunga. Mahkota sendiri berfungsi untuk menarik serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Kemudian kepala sari. Kepala sari itu sebagai tempat pembentukan serbuk sari. Kemudian benang sari. Benang sari sendiri merupakan alat kelamin jantan yang terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Kemudian kepala putik. Kepala putik merupakan tempat penempelan serbuk sari atau penyerbukan. Kemudian tangkal biji merupakan tempat terbentuknya ovum dan sel gamet. Kelopak bunga fungsinya yaitu untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Sedangkan tangkai bunga sendiri yaitu penghubung kepala benang sari dan dasar bunga. Anatomi adalah ilmu biologi yang mempelajari struktur dan organisasi bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain, meliputi jaringan sel, organ, dan sistem organ. Pada pengamatan anatomi ini, kita dapat melihat secara fisik, bukan secara morfologi atau dari luar saja, melainkan kita juga dapat melihat pada bagian dalam tumbuhan. Ini akar tumbuhan. Pada akar monokotil, silimnya berada di samping dan silimnya kecil, sedangkan
pada akar dikotil, silimnya berada di tengah dan ukurannya besar. Kemudian yang pertama, pada susunan pertama ada korteks, endodermis, perisikal, kemudian silim dan floem. Bagian anatomi batang monokotil berkas pembuluhnya itu tersebar, sedangkan pada batang dikotil berkas pembuluhnya atau silim dan floemnya itu berbentuk seperti rantai atau mengelilingi batang. Kemudian perbedaan antara batang monokotil dan dikotil, pada bagian dikotil itu terdapat empulur dan kambium pembuluh, sedangkan batang monokotil tidak terdapat kambium pembuluh dan empulur. Pada bagian anatomi daun dapat kita lihat sendiri ada kutikula atas dan kutikula bawah, dan ada epidermis atas dan juga epidermis bawah. Adapun perbedaan anatomi monokotil dan dikotil yaitu pada bagian daun dikotil terdapat parenkim palisade dan parenkim spons, sedangkan pada daun monokotil tidak ada parenkim, spons, dan palisade. Pada daun dikotil stomatanya itu terdapat di atas, di bawah, sedangkan daun monokotil stomatanya itu terdapat di atas. Dengan demikian video praktikum percobaan 3 yang berjudul pengamatan tumbuhan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.